Wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wala haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Segala puji bagi Allah atas seluruh nikmat, seluruh hidayah serta taufiknya kepada kita semua, sehingga pagi hari ini kita kembali bersua, kita kembali bisa mendatangi madrasah tercinta kita ini, yakni Madrasah Lansia Al-Barokah Purbalingga, yang mudah-mudahan hadirnya kita, datangnya kita ke madrasah ini mendapatkan ridho dan juga balasan berupa pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan juga salam kita haturkan kepada junjungan kita, suri toladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada seluruh keluarga, sahabat serta umatnya yang senantiasa berusaha untuk terus mengikutinya dengan baik dan benar hingga akhir zaman nanti. Baik, para santri yang semoga dirahmati Allah, sebelum kita lanjutkan pelajaran kita akan absen terlebih dahulu. Mohon nama-nama yang kami sebutkan untuk bisa menyampaikan kehadirannya. Bapak Agus Santoso, Ibu Andi masih belum? Ibu Devi, Ibu Dwi Yuliarti, Ibu Erni Maiza, Ibu Eti Puji, Ibu Etika, Ibu Handayani, Bapak Harsono, Ibu Heni Yuniarti, Ibu Hikmastuti, Ibu Lis Ismiati, Ibu Mai Nur Hayati, Bapak Muntarik, Ibu Musinem, Ibu Neni Yudianti, Ibu Ningrum, Bapak Pujiarto, Ibu Rasmini, Ibu Retni Astuti, Bapak Rohadi, Ibu Rohani, Ibu Roshidah, Ibu Salbiah, Ibu Siti Khotijah, Ibu Siti Nurhayatun, Ibu Siti Nuryati, Ibu Siti Rahayu, Ibu Siti Syarifah, Ibu Siti Sugianti, Ibu Siti Surya, ada? Ibu Sri Sugiyarti, Ibu Subekti Laraning Tias, Bapak Sugeng, Bapak Sugiartoyo, Ibu Sukarni, izin ya, Ibu Sumarsi, Bapak Suparman, Ibu Surati, Bapak Wargono, Ibu Wasmiati, Ibu Wigati Ningsih, Ibu Wiji Astuti, Ibu Yulianti, Ibu Parsiti, Ibu Widyarti Darti, Ibu Widarti, yang ini ya, yang pindah ke kelas siang. Widarti gak ada? Yang kelas siang, Widarti itu namanya. Tapi kemarin ini ada tulisan Widarti, ini masuk ini. Widarti. Itu kemarin yang saya ini cari
Oh, berarti nggak ada yang namanya Widarti ya? Ya saya coret nih. Ada lagi yang belum saya panggil? Sudah semua ya? Ibu Siti Rahayu? Oke. Ada yang udah? Ada yang belum? Sudah semua? Baik. Monggo dibuka bukunya. Kita masih membahas terkait kiat meraih doa mustajab ya. Agar doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 2 poin yang sudah kita pelajari ya, supaya doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni yang pertama doanya itu harus ikhlas ya. Niatnya berdoa itu harus ikhlas ya. Ikhlas itu berdoa kepada Allah ya, niatnya juga meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir kemarin, supaya doa kita diijabah oleh Allah, membacakan doa dalam keadaan suci. Suci dari apa ini? Dari apa? Suci dari hadas dan najis. Hadas ada berapa? Hadas nopo mawon? Kalau najis ada berapa? Apa saja? Ringan, sedang, berat gitu ya. Baik. Jadi walaupun sekali lagi berdoa dalam keadaan tidak suci itu boleh. Ya, tetap potensi dikabulkannya ada. Tapi ketika berdoa kepada Allah dalam keadaan suci dari hadas, dari najis, potensi dikabulkannya lebih besar dan berpahala lebih banyak. Begitu nggih? Jadi ini bukan syarat, tapi ini ada dalam berdoa, usahakan kondisi suci, atau ketika kita kondisi suci banyak-banyak berdoa kepada Allah. Ya, kalau kita dalam kondisi suci dan tidak bisa mempertahankan kesucian itu terus-menerus, maka ketika posisi suci ya banyak-banyak berdoa kepada Allah ya. Walaupun tidak dalam kondisi suci tetap kita disyariatkan berdoa, gitu nggih. Baik, kita masuk poin yang ketiga. Meminta dengan menengadahkan. Ngertos menengadahkan? Nah, mengangkat ya, mengangkat kedua tangan, kedua telapak tangan ya. Itu diantara adab berdoa. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, halaman 73 bagian atas. Rasulullah mengatakan, "Idza sa'altumullah," monggo Ibu. Idza sa'altumullah, kalau kalian berdoa kepada Allah, kalau kalian minta kepada Allah, memohon kepada Allah, fas'aluhu bibutuni akufikum, maka berdoalah, mintalah kepada Allah dengan menengadahkan telapak tangan. Al-butun, telapak tangan itu bagian dalam ya. Wala tas'aluhu bidzuhuriha, dan jangan kalian minta kepada Allah dengan menengadahkan bagian punggungnya. Jadi menengadahkan di sini mengangkat tangan dan mengarahkan telapaknya ke langit, bukan mengangkat dan mengarahkan punggung tangan ke langit. Jangan begini, tapi begini. Kayak wong jaluk ngertos. Ya, kita kan lagi minta sama Allah kan? Lagi minta sama Allah, maka yang di atas itu telapaknya, bukan yang di atas itu punggungnya ya. Jadi sekali lagi, mengangkat telapak tangan ketika berdoa ini bagian dari adab ya. Adab artinya gini, menunjukkan keseriusan, menunjukkan bahwa kita sungguh-sungguh dalam meminta kepada Allah. Orang jaluklah kan kesannya nggak serius, tapi jaluklah gitu kan, ada keseriusan, ada kesungguhan bahwa kita lagi minta sama Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak hadis yang menerangkan bahwa berdoa itu akan lebih baik, akan lebih afdal jika dibarengi dengan mengangkat tangan.
Nabi Muhammad SAW pernah bersabda dalam hadis yang lain, Innallaha hayyun karim. Sesungguhnya Allah ini pemalu. Ya, punya sifat malu. Apa yang membuat beliau malu? Nah, termasuk beliau punya sifat al-karim. Al-karim itu maha pemurah. Apa yang membuat Allah Subhanahu wa taala malu? Apa yang membuat Allah Subhanahu wa taala malu? Yastahyi, Allah itu malu idza rafa'ar rajulu ilaihi yadaihi, kalau ada orang yang minta kepada Allah dengan menengadahkan kedua telapak tangannya, ayyaruddahuma sifran khaibatain, tapi ketika mengembalikan tangannya nggak dikasih apa-apa. Jadi Allah itu malu ketika ada orang minta dengan begini, kemudian selesai doanya, menurunkan kembali tangannya, tapi Allah tidak mengabulkan permintaannya. Allah itu malu, gitu ya. Makanya dengan kita berdoa dan menengadahkan tangan, itu akan membuat potensi doa kita diijabah. Ya. Dalam hadis yang lain dari Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu, Rasulullah beliau pernah mengatakan, kuntu ridfan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi Arafat. Saya dulu pernah bonceng Rasulullah ketika wukuf di Arafah. Ya, farafa yadayhi yad'u, dan Usamah bin Zaid ini melihat Rasulullah berdoa ketika itu dengan cara menengadahkan kedua tangannya. Beliau menengadahkan kedua tangan, selanjutnya berdoa. Ini hadis riwayat Al-Imam An-Nasa'i dan disahihkan oleh As-Albani. Ya, itu diantaranya bahwa mengangkat kedua tangan itu disyariatkan, bahkan itu menjadi salah satu yang berpotensi, alasan sebab yang menjadikan doa kita bisa potensi diijabahnya besar. Ya, itu. Terus bagaimana Ustaz cara mengangkat tangannya? Nah, ini yang akan kita bahas. Jadi mengangkat tangan itu ada 3 jenis. Cara mengangkat tangan itu ada 3 jenis. Ini sebagaimana yang dikatakan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau pernah mengatakan begini, al-mas'alatu an tarfa'a yadayka hadwa mankibaika aw nahwahuma, wal istighfaru an tushira bi asbu'in wahidatin, wal ibtihal an tamudda yadayka jami'an. Jadi beliau mengatakan mengangkat tangan ketika berdoa itu ada 3 bentuk. Ada 3 bentuk. Yang pertama, mas'alah. Al-mas'alatu. Nah, ini bentuk pertama. Bentuk berdoa atau mengangkat tangan dengan cara mas'alah. Namanya mengangkat tangan jenis mas'alah gitu. Al-mas'alah. Kelihatan nggak nih? Ini tak ganti yang lebih ini. Nah. Jadi mengangkat tangan versi pertama, jenis pertama, yakni namanya al-mas'alah. Al-mas'alah itu apa? Antar fa'ayadaika hadwa mangkibaika au nahwahuma. Al-mas'alah itu mengangkat kedua tangan, ya, mengangkat kedua tangan sebatas pundak atau sekitarnya. Sebatas pundak atau sekitarnya. Nah, terkait mengangkat tangan masalah ini ada beberapa jenis.
beberapa jenis itu maksudnya para ulama khilaf terkait bentuknya bagaimana sih gitu. Kalau biasanya kita ngangkat tangan gimana? Boten ngelembrek boten. Nang pupu zona gletak aja gue. Boten. Ada sebagian orang itu kalau minta berdoa itu tangannya dalam pupu. Itu maksudnya mengangkat tangan versi apa? Nanti kita akan bahas nih ya. Kita akan bahas. Jadi yang jelas yang pertama bahwa jenis atau bentuk yang pertama yakni mengangkat tangan dengan jenis al-mas'alah. Al-mas'alah ini adalah mengangkat tangan ya sebatas pundak atau sekitarnya, sekitar pundak lah antara itu. Sekitar pundak itu apa aja? Dada, pundak gitu ya, sekitar itu. Jenis mengangkat tangan doa masalah ini ya adalah jenis yang digunakan untuk bentuk doa secara umum. Kan ada doa yang sifatnya khusus nanti kita akan bahas. Jadi doa permintaan, doa minta kepada Allah secara umum mengangkat tangannya itu dengan cara seperti ini. Dengan cara masalah. Contoh, ketika kunut mengangkat tangan, pakai mengangkat tangan cara masalah ini. Ketika berdoa setelah sholat antara azan dan iqamah, atau ketika kita minta apapun, ya. Itu pakai cara yang ini, cara mengangkat tangan al-mas'alah. Adapun para ulama ternyata mereka berbeda pendapat tentang bentuknya, caranya itu seperti apa. Cara mengangkat tangan al-mas'alah itu seperti apa gambarannya. Yang pertama, Al-Imam Abu Hanifah, ulama madhab dan para sahabatnya. Ulama madhab Hanafi ya, dan para pengikutnya. Mereka mengatakan yang dimaksud al-mas'alah itu adalah mengangkat kedua telapak tangan dibuka dan tidak saling menempel. Jadi ada celah di antara keduanya begini. Dibuka tapi nggak nempel begini. Ada celah. Diletakkan di sekitar punggung dan dada. Begini. Yang penting nggak nempel posisinya. Menurut Abu Hanifah, mazhab Hanafi. Kedua tangan dibuka tapi tidak saling menempel. Jadi tidak saling menempel, posisinya ada celah begini ya, di sekitar pundak atau sekitarnya ya, lurus dengan pundak atau sekitarnya. Ini menurut Hanafiyah. Adapun menurut Syafi'iyah dan Malikiyah, menurut Syafi'iyah dan Malikiyah kedua telapak tangan diarahkan ke langit, boleh menempel dan boleh tidak. Jadi kalau mazhab Hanafi ini yang penting dibuka. Tapi kalau mazhab Syafi'i dan Maliki ini di telapak tangan itu diarahkan ke arah langit. Ditempel boleh, renggang juga boleh. Diletakkan di sekitar pundak dan sekitarnya ya, pundak dan sekitarnya. Boleh nempel,
boleh renggang. Yang penting menurut Syafi'i dan Maliki, telapak ini yang diarahkan ke langit, bukan diarahkan ke dada, bukan diarahkan ke wajah, tapi diarahkan ke langit begini. Kalau Hanafi ya tidak wajib diarahkan, intinya dibuka tok cukup, dibuka kemudian ditempel tidak boleh ditempel alias ada celah. Nanti panjenengan ngangkat tangannya versi madzhab apa, panjenengan ngerti? Selama ini saya itu mengangkat tangannya pakai apa sih ini kan ya? Atau selama ini langsung penting angkat tangan baik gitu ya. Yang ketiga, menurut madzhab Hambali, kedua telapak tangan, ini Hambali, kedua telapak tangan ya ditempelkan dan diarahkan ke wajah. Diarahkan kemana? Wajah. Begini. Jadi mata kita itu ngelihat telapak tangannya, ditempelkan, dilihat. Untuk kayak begini, mata kita ke telapak. Kalau tadi bebas matanya kemana, ke atas sampai ke samping ya boleh lah, ke bawah begini boleh. Tapi kalau ini madzhab Hambali lebih ke telapak tangannya dibuka, ditempelkan, kemudian diarahkan ke wajah. Yang paling benar mak. Nanti dulu, aja langsung cepat-cepat kepengen rampung. Kalau misalnya ngomong saya paling benar, apa liannya salah? Nanti belum selesai. Ya. Yang keempat, ini menurut sebagian ulama diantaranya Syekh Shalih Al-Utsaimin, ya, beliau mengatakan dalam Syarh Al-Arba'in An-Nawawi, cara mengangkat tangan al-mas'alah ini, kata beliau, mengangkat kedua tangannya dengan telapak tangan terbuka di depan dadanya. Ya, jadi membuka tangan ditaruh di dada atau di pertengahan dada. Kedua telapak tangan dibuka dan diletakkan di pertengahan dada. Diletakkan di pertengahan dada. Dibuka telapaknya, letakannya bukan di sini, tapi di pertengahan dada. Ya, pertengahan dada itu mana tuh? Ulu hati ya, dekat ulu hati. Begini, begini, ya. Tuh yang ke Syekh Saleh, Syekh Saleh, Soleh ya kena wis ngono lah. Nah, kelihatan? Kelihatan.
Yang kelima, pendapat Syekh Bakar bin Abu Zaid. Syekh Bakar Abu Zaid. Kedua telapak tangan diarahkan ke wajah, dan punggung tangan gitu ya. Punggung telapak apa punggung tangan? Tangan diarahkan ke kiblat. Yo. Telapak tangan diletakkan di depan wajah dan ini diarahkan ke kiblat. Diarahkan ke wajah dan punggung tangan diarahkan ke kiblat. Begini. Nah, dari 5 itu yang panjenengan selama ini praktekkan anapora? Yang mana? Ya, hampir Semuanya. Dinggo kabeh lah nggih. Cuma panjenengan selama ini tahu nggak panjenengan mengambil ini? tidak. Yang selama ini panjenengan lakukan kenapa? 3 tahun. Kenapa? Karena Kok begini, kenapa itu? ikut-ikutan. Itu tadi. Ikutan Karena esih melu dikira mengangkat tangan ya segelem-gelem dikira mengangkat tangan itu ya terserah. Walaupun sekali lagi ya ini hanya adab, tapi mengangkat tangan yang dimaksud dalam yang dibahas oleh para ulama ini mengangkat tangan yang dalam tanda kutip terbaik gitu maksudnya, cara yang terbaik. Masing-masing punya istihad masing-masing, tapi dengan dalil yang sama. Ya, ini perkataan Abdullah bin Abbas itu tadi, mengangkat kedua tangan sejajar dengan pundak atau sekitarnya. Cuma mereka itu membahas bentuknya tangannya kon kepriwe, gitu maksudnya. Yang begini, yang begini, yang begini. Nah, gitu kan. Itu semuanya ini kan mau dipakai kabehannya monggo. Ambil salah satu ya bisa, tapi yang jelas sebaiknya panjenengan kalau milih salah satu, panjenengan sudah tahu, oh saya itu ternyata ngikut pendapat A. Bukan hanya cuma ikutan. Selama ini kan ikut-ikutan. Ya. Bahkan ada yang menyalahkan orang yang berdoa begini. Kain donga wong apa kayak bahkan tidak boleh kemudian akuisisi gitu oleh sebagian. Oh, anggar wong ormas ini pakai ini, ormas ini pakai ini, nggak bisa. Ini memang ketentuan tata cara mengangkat tangan versi masalah itu tadi, jenis masalah. Ya, ada yang mau tanya terkait sini? Sampai di sini ada yang mau tanya? Nggak ada? Kita lanjut. Kalau nggak ada kita lanjut. Tata cara atau jenis mengangkat tangan kedua. Tadi yang pertama apa? Al-masalah. Yang kedua istighfar. Istighfar.
istighfar. Apa itu istighfar? Mengangkat telunjuk tangan kanan dan diarahkan ke langit atau atas. Cara mengangkat tangan kedua ada yang namanya cara atau jenis istighfar, yakni mengangkat telunjuk tangan kanan diarahkan ke atas atau langit begini. Dan ini cara mengangkat tangan khusus dalam khutbah. Khatib, khusus khatib. Khatib Jumat, khatib dua Idain. Idul Adha, Idul Fitri. Khatibnya, khusus khatibnya. Kalau ibu-ibu kan Jumatan jarang ya, nggak pernah apa, mungkin belum pernah ya, apa yang belum pernah? Jumatan perempuan itu diboleh, itu disunahkan itu loh, bukan diharamkan, bukan. Cuma kan masjidnya orang medeng nek ibu-ibu melu. Cuma kalau yang di Mekah, Madinah, siapa yang ikut kan? Jumat tetap masuk kan karena ada tempatnya. Lah nek kene ada nggak tempatnya Pak Erik? Enggak ada, penuh ya. Bahkan bludak itu. Makanya kalau semua umat Islam, terutama laki-laki maring masjid kono nasin pas orang yang medeng. Mesti sesek, mesti masjidnya gede-gede, mesti itu. Mesti kalau berangkat semua. Gitu ya. Kita bisa lihat Jumatan baru makan kabeh. Besesek gitu. Besesek. Kalau ibu-ibu mungkin yang bisa ngelihat itu di dua Id. Idul Adha, Idul Fitri, khotibnya kalau ibu-ibu bisa ngelihat ya, yang khotibnya paham, khatib itu dilarang begini. Khatib itu dilarang mengangkat kedua tangan ketika berdoa. Yang kemudian dibolehkan mengangkat tangan ketika berdoa makmumnya. Ini pun khilafiyah dalam para ulama, ya. Ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Membolehkan itu dikembalikan kepada hukum asal mengangkat tangan berdoa. Yang melarang mengangkat tangan bagi makmum ketika berdoa di saat Jumatan itu, karena memang Rasulullah tidak pernah dijumpai dari Rasulullah makmumnya itu mau ikut mengangkat tangan. Gitu. Tapi khatibnya ketika mengangkat tangan dalam berdoa, memimpin doa itu begini. Tangan kanan atau telunjuk tangan kanan diarahkan ke atas atau ke langit. Belum pernah mengetahui itu. Oh, belum? Sudah pernah jadi khatib belum? Belum pernah menangi yang Oh, belum pernah menangi, mosok. mestinya begini. Oh, khatibnya begitu. Oh, itu. Para ulama melarang itu. Melarang khatib itu berdoa, memimpin doa dengan beliau juga mengangkat kedua yang diperintahkan untuk khatib, baik khatib Jumat ataupun dua Id itu hanya telunjuk tangan kanan diarahkan ke langit. Ya, ini begini. Dan ya, ini nggak usah Hidupkan. lagi ya. Nggak usah digini-giniin, cukup begini aja. Diarahkan ke atas. Buyutan ya. Nek buyutan aja kon khutbah lah. Baik. Jadi itu jenis yang kedua. Jadi ini pun berdasarkan hadis riwayat Muslim. Ya. An Umar ibnu Ru'aibah qala ra'a Bisr ibnu Marwan 'alal minbari rafi'an yadayhi
dari Umar bin Ru'aibah, dia berkata bahwasannya bahwa beliau melihat Bishr bin Marwan mengangkat kedua tangannya. Jadi beliau Bishr bin Marwan ini pernah menjadi khatib dan beliau mengangkat kedua tangannya ketika memimpin doa. Berkatalah Umar ini, qabbahallahu hatainil yadaini, semoga Allah memperburuk kedua tanganmu itu. Semoga Allah memperburuk kedua tanganmu itu. Laqad ra'aitu, karena aku telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma yazitu ala ayyakula biyadihi hakadha. Aku telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menjadi khatib, ya, tidak menambah lebih dari apa yang seperti ini. Ketika Rasulullah menjadi khatib, beliau ketika memimpin doa, beliau itu mengangkat tangan tapi dengan cara telunjuk tangan kanan diarahkan ke atas. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, cukup nggak? Yang ketiga, ibtihal. Ibtihal, ya. Ibtihal, sudah tahu? Ada yang tahu ibtihal itu gimana caranya? Mengangkat kedua tangan tinggi ke atas sampai bisa terlihat kedua ketiaknya. Ini bukan untuk perempuan. Maksudnya kedua ketiaknya terlihat itu bukan untuk perempuan. Tapi perempuan boleh nggak berdoa dengan mengangkat tangan ibtihal? Boleh. Cuma kan perempuan tertutup. Kok sampai dikatakan sampai kedua ketiaknya terlihat? Karena Rasulullah dulu pernah melakukan atau memimpin doa yang dengan cara ibtihal, dan beliau karena longgar bagian lengannya itu sampai kelihatan ketiaknya, putih ketiaknya. Dan ibtihal ini biasanya digunakan ketika dalam berdoa yang sangat genting. Berdoa yang sangat genting. Berdoa yang misalnya contoh ketika minta hujan, kekeringan, ya, kemudian mengadakan sholat apa? Sholat apa? Istisqa, minta imamnya ketika berdoa disyariatkan berdoanya mengangkat tangan dengan tinggi. Ya, kedua tangannya dibuka, dibegini, tapi posisinya lebih tinggi daripada al-mas'alah, gitu. Disebutkan Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yarfa'u yadayhi fi syai'in min ad-du'a. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biasanya tidak mengangkat kedua tangannya ketika berdoa kecuali istisqa. Fa innahu kana yarfa'u yadayhi hatta yura bayadu ibtaihi. Maka kecuali dalam salat istisqa, sesungguhnya beliau itu mengangkat kedua tangannya sampai terlihat putih, ya, terlihat putihnya ketiak beliau. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat yang lain, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam istasqa, ketika beliau salat istisqa, ya,
Fa asyara bi dhahri kaffaihi ila sama. Beliau mengarahkan punggung telapak tangannya ke langit begini. Jadi punggung ini diarahkan ke langit, bukan begini tapi diunggung, tapi dengan tinggi. Gitu. Nah ini dalam kondisi-kondisi genting. Contoh tadi, sholat minta hujan. Atau dalam kondisi misalnya kena musibah yang sangat berat, minta untuk dimudahkan, diberikan jalan keluar. Ya. Atau dalam kondisi yang sangat berduka, misalnya begitu. Dan ini nggak harus sholat dulu, ya langsung berdoa dengan menggunakan cara atau jenis al-ibtihal ini boleh tanpa harus sholat dulu. Ada pertanyaan sampai di sini? Monggo Pak, sebentar Pak Puji. Sering melakukan nah, doa sebagai musyarat adalah menggunakan bahasa Arab. Padahal secara nyata ini kita pengalaman. Oke. Karena kita tidak bisa dengan menggunakan bahasa Arab, tapi menggunakan bahasa yang kita punya. Iya, yang paham. Bisa bahasa Jawa. Setelah 15 hari pakai kunut. Tapi kunutnya kunut biasa, bukan nasi. Iya, kunut itu. Iya. Kunut di kondisi rakaat terakhir kita itu. Iya. Dan itu bisa. Jadi kita ada melihat kunut ini, masalahnya di seolah-olah kunut itu hanya syukur. Hanya milik sebagian orang. Hanya milik nadiyin saja. Iya. Adapun yang lainnya nggak mau mengulang kunut. Alasannya apa? Kunut itu milik kami. Nyuruh kunut. Seolah-olah itu kunut ini milik sebagian orang saja. Padahal kunut itu punya setiap muslim. Semua orang muslim itu punya keutamaan yang sama untuk mengerjakan kunut. Ya kan? Cuma sayangnya. Nah dalam kunut ketika imamnya mengatakan, makmumnya juga disunahkan mengangkat. Tapi imamnya ya. Tapi yang penting imam. Kemudian contoh di saat wukuf di Arafah, ya ketika semuanya sedang berkumpul di gunung itu, ya di bukit itu, kan berusaha berdoa sebanyak-banyaknya karena tempatnya maka saat itu perbanyak berdoa dengan mengangkat karena Rasulullah pun sebagaimana tadi hadis yang kita sampaikan bahwa beliau ketika wukuf di Arafah terlihat beliau mengangkat tangan ketika itu kalau sudah jelas-jelas ada dalilnya maka disyariatkan berdoa dengan mengangkat. Yang kedua, tidak ada dalil dan terlarang. Jadi mengangkat tangan bisa jadi tidak boleh, terlarang karena tidak ada dalil. Tapi ada ketika tidak ada dalil dan itu disyariatkan. Ini tidak boleh, tidak ada dalilnya dan tidak boleh. Ya, mengangkat tangan dalam doa tidak boleh karena tidak ada dalilnya. Contohnya apa? Panjenengan pernah kalau sholat berdoa, pernah berdoa, mengangkat tangan boleh. Misalnya Allahumma ba'id baini wa bain. Itu doa bukan? Doa. Apa boleh begini? Enggak boleh. Panjenengan lagi sujud berdoa, pun dia. Enggak bohong. Jadi tidak boleh mengangkat tangan ketika berdoa di dalam sholat. Kalau tidak sholat tapi. Ya. Kalau misalnya di dalam sholat para ulama khilaf menggunakan bahasa selain bahasa Arab. Khilafnya gimana? Ada yang mengatakan tidak boleh karena tidak boleh dalam sholat menggunakan bahasa selain bahasa Arab. Tapi ada yang membolehkan ketika dia tidak mampu berdoa dengan bahasa Arab.
Panjenengan mampu nggak berdoa dengan bahasa Arab di dalam sholat? Bisa lah. Robana, Atina, Fitunya. Bahasa apa ngerti bahasa Arab niku? Robbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kalau bisa bahasa Arabnya, pakai bahasa Arabnya. Kok misalnya panjenengan minta sesuatu sing bahasa Arab orang ngerti? Misalnya, ya Allah, jaluk duit 5 juta ngesuk. Misalnya kan angel bahasa Arab ya. Panjenengan nggak bisa bahasa Arabnya, maka boleh panjenengan berdoa dengan menggunakan bahasa yang panjenengan pahami. Dengan catatan yang membolehkan itu dengan catatan tidak bisa menggunakan bahasa Arab. Gitu nih. Kalau dalam kalau di luar sholat bebas. Arab nganggo bahasa sang sekretanya wali. Ya, bahasa Inggris boleh, Arab boleh, Indonesia boleh, Jawa boleh, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, terserah boleh. Ya, boleh saja. Kalau di luar nah, ya. Tapi kalau di dalam sholat itu tadi ada khilaf para ulama. Bu, Siti. Jadi ketika kita melakukan doa, lebih dahulu kita berwudu dulu atau sebelum berdoa itu sebaiknya wudhu dulu atau tidak? Sebagaimana kemarin ya, pembahasan kemarin dalam keadaan suci ya, dalam keadaan suci itu maksudnya begini. Kalau panjenengan punya hadas, bisa mampu untuk bersuci dulu lebih afdal. Itu lebih punya potensi besar, pahalanya juga lebih besar. Tapi kalau panjenengan misalnya kok lagi kepengen berdoa saat itu ya, datang boleh tiba nyumbuk orang nana kan boleh juga, ya sudah langsung berdoa saja. Ya langsung berdoa saja. Tapi kalau panjenengan ndak dalam kondisi hadas, sudah misalnya nih panjenengan sholat maghrib belum batal nih sampai menjelang isya, kan nggak usah wudhu dulu. Kan yang penting kan dia suci dari hadas dan juga najisnya. Itu begitu. Jadi kalau bisa kemudian panjenengan menjaga kesucian sebelum berdoa, monggo itu kebaikan, itu afdhaliyah. Tapi kalau misalnya gara-gara kemudian orang suci meninggalkan doa, repot itu. Lah nyonganu lagi hadas, lagi nggak suci, lah dongane mengkuanggar suci. Iya jangan begitu, mendingan langsung berdoa. Jangan tinggalkan berdoa. Walaupun kondisi kita sedang tidak suci. Gitu nggih? Enggak, silakan Pak. Ini masalah berdoa. Saya sering kejadian itu kalau dalam keadaan sepi itu badan itu gerak merinci. Itu tanda apa Pak? Wah, saya nggak tahu tuh. Gerak segini gitu. Nggak tahu itu. Kalau gerak-gerak sendiri saya nggak tahu. Saya belum mengalami itu. Lagi doa jadi gerak-gerak sendiri. Yang mendalam itu. Itu coba tanya ke dokter itu. Nggak sadar itu. Nggak sadar ya. Ya mungkin saking seriusnya gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Satu mungkin bisa tanya ke dokter. Yang kedua nanti bisa konsultasi ke Ustadz Faizar itu. ke bagian ruqyah itu. Mungkin ya wallahu a'lam, saya nggak tahu, nggak paham. Sudah? Oh nggak paham. Pak Sugeng. Kalau mendoakan selain kepada lain, Mendoakan orang lain gitu. akan orang lain itu pertanyaan beda. Katakan kita. Oh, orang non muslim. Oh, nggih. Kepercayaan beda ke apa maksudnya? Saya mbok bingung. Yang percaya duit tanah kan percaya orang duit tanah. Maksudnya beda agama. Mendoakan orang yang beda agama itu disyariatkan selama masih hidup. Selama orang itu masih. Tapi orang itu kok sudah meninggal dunia, itu langsung di stop tuh. Langsung dilarang sama Allah Subhanahu wa taala ketika Rasul minta berdoa untuk siapa? Untuk pamannya, untuk orang, bukan orang tuanya, untuk pamannya, maaf. Untuk pamannya pamannya kan ada Abu Jahal, betul. Ini Abu Thalib maksudnya. Minta kepada Allah untuk diampuni dosanya Abu Thalib. Tapi sama Allah kan ditegur langsung. Tidak boleh. Jadi kalau misalnya kita punya saudara, punya teman atau orang tua yang beda agama dengan kita,
ketika mereka masih hidup sering-sering didoain untuk mendapatkan hidayah. Doain sesering mungkin, sebanyak-banyaknya. Tapi kalau sudah meninggal dunia, selesai sudah. Karena memang antara mereka non-muslim dengan kita berbeda. Itu begitu. Allah melarang. Allah sudah ngasih tenggat waktu itu sampai nafas terakhir itu, ya. Kemudian nafas itu sudah tidak digunakan dengan baik, ya sudah selesai. Wallahu a'lam bishawab. Sudah? Kita lanjut. Pembahasan selanjutnya, apakah mengangkat tangan itu berlaku untuk setiap kali berdoa? Apakah mengangkat tangan itu berlaku setiap kali berdoa? Hah? Iya. Maka jawabannya tidak. Mengangkat tangan itu ada yang disyariatkan, ada yang tidak. Contoh, yang pertama, kalau yang jelas-jelas ada syariatnya, Rasul mengajarkan itu. Ya, Rasul mengajarkan itu, baik beliau melakukan, baik beliau memerintahkan, baik beliau menyetujui. Ketika ada ajaran dari Rasulullah begitu, maka kita disyariatkan untuk mengangkat tangan. Contoh, dalam sholat istisqa, Rasul kan mengajarkan bahwa beliau mengerjakan sholat istisqa, berdoa, kemudian mengangkat tangan. Maka mengangkat tangan ketika sholat istisqa, doa ketika sholat istisqa itu disyariatkan, jangan ditinggalkan, sebaiknya dikerjakan. Karena jelas-jelas ada dalilnya, jelas-jelas ada ajarannya dari Rasulullah. Contoh yang lain, mengangkat tangan ketika kunut. Rasulullah mengajarkan itu. Ketika beliau kunut, ya, beliau itu mengangkat tangannya. Jangan dipahami kunut itu cuma subuh loh. Ada kunut nazilah, ada kunut witir, ya, ada kunut subuh, gitu ya. Walaupun kunut subuh ini diperselisihkan, tapi kalau kunut nazilah, kunut witir ini tidak ada perselisihan. Adapun kunut subuh diperselisihkan. Dalam arti diperselisihkan itu madhab Hanafi mengatakan bid'ah, ya. Madhab Syafi'i, madhab Maliki mengatakan sunnah. Madhab Hambali abstain. Abstain ini gimana? Tidak menyunahkan, tidak membid'ahkan gitu. Jadi mayoritas ulama mengatakan sunnah, ya. Madhab Hanafi, Abu Hanifah itu mengatakan bid'ah, madhab Hambali mengatakan abstain, tidak sunnah, tidak bid'ah, ya, itu begitu. Adapun kunut witir, kunut nazilah itu disyariatkan sekali, dan Rasulullah mengangkat tangan ketika doa kunut. Sudah pernah kunut nazilah? Hah, Pak? Pernah? Mau pernah ngamini, ya pernah kunut juga kan, berarti kan. Kunut nazilah itu kunut apa? Waktu itu Jumatan saya di daerah Bunganel, kebetulan ada peristiwa Palestina yang Iya, betul. Ketika kita butuh dengan bantuan dan pertolongan Allah, kita mendoakan orang lain yang sangat membutuhkan, yaitu kunut nazilah. Dan kunut nazilah itu boleh di waktu subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Orang tadi engkau subuhan bae ora. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya boleh. Ini pernah kejadian di waktu saya di Madinah, kalau nggak di Mekah saya lupa itu. Ketika kami di Tanah Suci, jamaah itu kecuali kunut nih. Kalau kunut di dalam sholat, tapi kecuali kunut, ya. Misalnya doa sujud, doa istiftah, doa antara dua sujud, apa doanya? Robbik firli, ya, atau Robbik firli, gitu kan? Kan itu doa, itu minta kepada Allah untuk diampuni dosa. Kan nggak begini terusan. Gitu, oke? Dilarang untuk mengangkat tangan. Adapun yang ketiga, tidak ada dalilnya, tapi itu di luar sholat. Tidak ada dalilnya di luar, tapi tidak disebutkan dalil khususnya, tapi itu berada di luar sholat. Maka itu dikembalikan kepada hukumnya. Hukum asal berdoa disunahkan mengangkat tangan.
ya disunahkan mengangkat tangan. Walaupun nanti ada khilaf di sini. Contoh yang ada khilaf ya, ketika mendoakan mayit di kuburan. Kan biasanya kalau di jenazah dikebumikan, setelah itu kan kayyimnya mimpin doa. Nah, itu khilaf para ulama, apakah ini disyariatkan untuk mengangkat tangan atau tidak? Ya, sebagian mengatakan disyariatkan karena dikembalikan kepada hukum asal berdoa mengangkat tangan. Kemudian yang lainnya mengangkat tangan tidak, ini kan nggak ada dalilnya. Nah, ini nggak ada dalilnya. Jadi itu ya paham biasa lah ya, tidak perlu diperbesar-besarkan. Ya. Tapi intinya yang ketiga ini ketika tidak ada dalil dan itu di luar sholat, ya itu dikembalikan kepada hukum asal berdoa, yakni mengangkat tangan. Paham? Ada yang mau tanya? Oh, silakan. Rasulullah SAW atau para sahabat ketika setelah selesai sholat, Ya. sholat hajat itu ketika berdoa mengangkat tangan atau tidak? Nah, itu termasuk ketika setelah sholat ini khilafiyah di situ. Karena Rasulullah SAW setelah selesai sholat, beliau menurut sebagian ada dalilnya bahwa setelah sholat ini termasuk waktu mustajab untuk berdoa. Tapi hadis itu diperselisihkan. Diperselisihkan itu ada yang mengatakan hadis ini lemah, ada yang mengatakan hadis ini bisa digunakan. Ya, jadi setelah sholat, setelah zikir kan sebagian orang berdoa. Tapi ada juga sebagian orang mengatakan tidak perlu berdoa. Bukan tidak perlu berdoa, karena itu bukan waktu mustajab. Setelah sholat itu, ya, tidak dimasukkan ke dalam waktu mustajab. Ada orang-orang yang dia itu banyak berdoa ketika di waktu mustajab tok. Ada yang begitu. Dan menganggap bahwa setelah sholat itu bukan waktu mustajab. Maka kemudian dia nggak berdoa setelah itu. Kalaulah berdoa, dia tidak mengangkat tangan. Ya, itu sebagian orang begitu, sebagian kaum muslimin begitu. Tapi yang saya pahami, ya, yang kemudian saya lakukan sampai saat ini, setelah sholat boleh berdoa dan juga boleh mengangkat tangan. Ya, itu dikembalikan kembali kepada panjenengan. Kalau memilih misalnya setelah sholat saya tidak masuk ini dalam perbuatan atau doa mustajab, waktu-waktu mustajab untuk berdoa setelah sholat, maka yaitu pilihan. Mau berdoa juga silakan, tidak berdoa juga silakan. Itu kan hanya berbeda masalah masuk dalam pembahasan waktu mustajab berdoa atau tidak. Gitu. Tapi tetap walaupun tidak masuk dalam waktu mustajab, tetap boleh atau disunahkan berdoa. Karena berdoa kan kita lakukan dalam setiap waktu selama tidak di tempat-tempat yang terlarang. Wallahu a'lam bishawab. Monggo, Pak. Ini dalam sholat subuh jamaah. Imamnya baca Pak Bulut pakai al-wajib al-hadain. Pakai apa? Al-wajib al-hadain. Itu bagi makhluk. Allahumma hdina fi man hadait. Bukan. Apa sih? Al-wajib al-hadain. Pakai ini. Allahumma hdini. Oh, bukan Allahumma hdina. Oh. Ya berarti imamnya orang paham bahasa Arab niku. Ya. Ya terserah mau ngamini boleh, mau nggak ngamini juga silahkan. Mau mengamini ya doa itu, doa untuk orang imam itu sendiri, ya dapat pahala aja dengan tetap dapat pahala. Iya, mendoakan orang lain, mengamini doa orang lain. Cuma kalau sebagai imam paling tidak itu paham doanya anak. Ya muqallibal qulub tsabit qalbi ala dinik. Ada imam yang begitu. Mimpin doa tsabit qalbi ala dinik, ada. Itu kan lagi minta untuk diri sendiri bukan untuk orang lain. Tapi kalau untuk orang lain, tsabit qulubana ala dinik. Allahumma ighfir lana warhamna. Itu untuk bersama-sama. Allahumma ighfirli warhamni. Nah, itu untuk sendiri. Makanya kalau mimpin doa paling tidak dia paham bahasa Arabnya. Jangan cuma baca tulisan nang buku, oke main ke bahasa Arab doa ini. Tapi ternyata domirnya untuk sendiri, bukan untuk orang semuanya gitu. Makanya domirnya kan pakai nahnu, kita, bukan pakai saya. Ya, Allahumma ja'alni itu saya. Kalau untuk kita, Allahumma ja'alna
Ya, Allahumma ighfir lana itu untuk bersama kita. Allahumma ighfirli itu untuk kita, untuk saya gitu. Itu. Jadi sebaiknya kalau jadi imam ya jangan mendoakan diri sendiri tok, tapi juga mendoakan semuanya. Hah? Ayo, makanya itu masalahnya itu imame orang ngerti, makmume pada baik. Tapi begitu imame duwe ngerti, biasanya orang terima nih kok. Aku biasanya kayak gini kok. Oh, aku apa salah nah. Sudah salah disalahkan nggak mau itu ya, pentingnya itu. Ada yang lain? Mas Sugeng, monggo. Ini masalahnya Pak. Ya. Itu kan pekerjaan batin Pak. Bukan ini kalau niatnya sholat terus apa usuli itu apa yang itu kan usuli fardu. Itu apa usuli fardu itu apa? Maksudnya pertanyaannya gimana Pak Sugeng? Niat itu kan di dalam hati. Kemudian saya mengucapkan, begitu maksudnya. Terus? Nah, itu kan niatnya masing-masing. Nah, ini apa ada pelajaran yang niatnya apa untuk apa gitu. Pelajarannya. Sholat zuhur katakan usuli fardu apa gitu kan. Oh, ada nggak niat misalnya saya untuk sholat zuhur ini, asar ini, begitu? Kenapa harus pakai bahasa Arab? Katanya. Sholat itu Kenapa? Ini mau sholat ini. Usolli sholat ad-duhri arba'u raka'atin lillahi ta'ala gitu ya. Kenapa harus pakai bahasa Arab? Ayo. Kalau yang mengucapkan niat ya maksudnya ya. Kenapa kok pakai bahasa Arab? Enggak pakai bahasa Indonesia. Padahal apa? Orang ngerti ya kan? Niat di lisan itu menurut sebagian ulama masih dibolehkan asalkan dalam rangka menguatkan apa yang di hati. Lah wong menguatkan kepriye ngerti artine be orang menguatkan. Kan aneh. Barang ditakoni panjenengan mikir niat apa? Usul niat apa? Ya pokoknya niat iyalah ayo salat iya tukur. Padahal artine be orang ngerti. Makanya misalnya kalau niat lisan itu untuk menguatkan apa yang di hati, boleh panjenengan pakai bahasa panjenengan yang panjenengan pahami. Ya Allah, aku niat sholat zuhur ki engko engkau ya, buat engkau ya Allah. Saya karena engkau ya Allah. Kan selesai itu. Ya selesai itu. Enggak perlu juga harus bahasa mengko ora teyeng maning maring kiyaine maning. Ora maring kiai maning wis maring kiai ini kudu gawa. Ini saya pernah kejadian, Bu, ya. Sudah habis. Ya sudah kapan-kapan saja. Ya sudah. Sebetulnya ada sedikit tambahan materi ya terkait masalah mengangkat tangan ketika berdoa, setelahnya kemudian mengusap wajah. Cuma nggak ada yang tanya tadi. Ya, nggak ada yang tanya tadi. Itu apa hukumnya? Apa hukumnya? Maka ulama khilaf di sini. Ulama khilaf. Ada memang hadisnya terkait mengangkat mengusap wajah ketika mengangkat tangan ketika berdoa. Bahkan hadisnya nggak cuma satu, ada sekitar beberapa hadis. Tapi memang para ulama mereka berpendapat bahwa hadis ini dhaif. Sebagian mengatakan hadis ini dhaif. Hadis 1, 2, 3 itu dhaif semua. Ya. Maka kemudian ulama-ulama yang mengatakan hadis ini dhaif, dia mengatakan tidak ada sunnahnya, tidak ada ajaran Rasulullah mengangkat tangan berdoa setelah itu mengusap wajah. Tapi ada ulama yang lain mengatakan hadis ini ya dhaif. Tapi ada beberapa hadis yang hadis ini maknanya sama. Maknanya sama. Berarti hadis ini bisa naik levelnya menjadi hasan li ghairihi. Maka ketika bisa naik level, maka itu boleh diamalkan. Setelah berdoa, mengangkat tangan, amin. Ini menurut sebagian ulama. Ya. Jadi yang ingin saya sampaikan bahwa ketika ada orang yang mengangkat tangan berdoa, kemudian mengusap wajahnya, karena memang menganggap bahwa
dalil yang dhaif itu kemudian naik derajatnya dan boleh dilakukan, itu nggak ada masalah. Tapi kalau disuruh milih, ya saya milihnya ya nggak usah mengusap wajah. Kalau saya disuruh milih, kenapa? Karena memang berdasarkan hadis-hadis yang kurang kredibel, ya, atau lemah. Tapi kalau misalnya ada yang kemudian mengangkat tangan berdoa mengusap wajah, ya silahkan. Itu bagian dari khilafiyah yang kita itu saling bertenggang rasa gitu ya, saling bisa sholat apa? Bukan, saya berdoa, bukan masalah sholat, bukan setelah sholat, bukan, tapi berdoa, ya, ketika berdoa. Wallahu a'lam bishawab. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.